9 cara bikin ruang tamu minimalis, rumah rapi dan bersih. Sebelumnya, pastikan klik tombol subscribe, share, dan like. Ya, agar channel ini bisa lebih berkembang, membagikan manfaat lebih banyak. Terima kasih, hai semua. Hari ini aku mau curcol sedikit. Kamu pernah nggak sih pulang ke rumah, buka pintu, terus yang nyambut bukan ketenangan tapi tumpukan barang. Remote hilang, bantal sofa minta tolong, dan meja tamu penuh kayak etalase toko serbaguna. Rasanya pengen balik lagi keluar rumah. Padahal badan sudah capek. Aku juga sering gitu, sampai akhirnya aku sadar kalau ruang tamu itu bukan cuma tempat duduk tamu, tapi tempat kepala kita istirahat. Tempat pertama yang dilihat saat pulang, dan tempat terakhir sebelum tidur nonton TV. Makanya, bikin ruang tamu minimalis itu bukan gaya-gayaan. Ini soal kewarasan. Dan hari ini, aku mau cerita 9 cara yang aku pakai biar ruang tamu bisa napas dan bikin hidup lebih tenang. Pertama, mulai dari merelakan ini bagian yang paling berat. Serius, kadang barang itu suka punya kekuatan magis. Barang kecil yang sudah rusak atau sudah tidak kepakai tetap disimpan. Alasannya sayang, padahal yang disayang tidak balik. Kita suka keterikatan emosional sama barang, padahal barangnya nggak peduli sama kita. Coba cek lagi barang-barang kecil yang numpuk. Mana yang masih berguna, mana yang cuma numpang kos. Lepaskan. Tarik napas. Jangan panik. Setelah selesai, percayalah, dadamu akan lebih plong. Kedua, kasih rumah buat setiap barang. Barang itu mirip manusia. Kalau tidak punya alamat, dia bakal berkeliaran seenaknya. Remote, charger, kunci, semuanya bisa hilang seperti perasaan yang tidak diperjuangkan. Jadi bikin tray, kotak, atau area kecil khusus barang-barang kecil. Begitu dipakai, balik ke rumahnya lagi. Ini bikin ruang tamu langsung rapi, otomatis. Ketiga, pilih warna yang bikin hati adem. Jangan remehkan warna. Serius, warna netral seperti putih, krem, abu, atau coklat muda bisa kasih efek luas dan bersih. Pernah lihat ruang tamu warnanya rame seperti karnaval? Cantik sih, tapi kadang bikin kepala ikut rame. Biar hidup tidak terlalu bising, pilih warna yang lembut. Biar ruang tamu jadi tempat istirahat visual. Keempat, dekor seperlunya saja. Aku tahu godaan scrolling marketplace itu nyata. Lihat vas luku, lilin cantik, patung aneh tapi menarik. Semua pengen dibeli. Tapi begitu sampai rumah malah bikin penuh. Jadi pilih yang paling kamu suka saja. 2 atau 3 dekor yang punya nilai cerita. Sisanya lewat dulu, biar meja tamu bisa bernapas juga. Kelima, pilih furnitur yang ramping dan proporsional. Ruang tamu kecil tapi sofanya sebesar harapan orang tua, jelas bentrok. Pilih yang kaki kayu ramping atau desain minimalis. Furnitur ringan bikin ruangan lebih lega dan bersahabat. Keenam, manfaatkan cahaya alami. Buka gorden. Biarkan cahaya masuk. Cahaya itu punya kemampuan ajaib. Bikin ruang tamu kelihatan 2 kali lebih luas dan 2 kali lebih hidup. Dan sesungguhnya, cahaya alami juga bikin mood lebih stabil. Jadi, jangan dikurung. Biar sinar matahari jadi tamu kehormatan. Ketujuh, sembunyikan kabel. Kabel berserakan itu kayak benang kehidupan yang kusut. Kamu lihat ruangan rapi, tapi begitu ada kabel muncul, langsung hancur vibes-nya. Pakai pengikat, box kabel, atau selipkan di belakang furnitur. Hilangin jejaknya. Kedelapan, sediakan keranjang penyelamat. Keranjang ini kayak sahabat yang selalu bisa diandalkan. Barang kecil yang mendadak bikin berantakan,
tinggal masukin. Apalagi kalau ada tamu yang tiba-tiba mau mampir. Keranjang ini penyelamat harga diri. Kesembilan, lakukan ritual 5 menit. Tidak perlu lama, 5 menit setiap malam atau pagi untuk rapihin bantal. Angkat gelas yang ketinggalan, beresin barang nyasar, dan sapu sedikit. Kecil, tapi efeknya besar. Konsistensi itu yang bikin ruang tamu selalu siap disambut. Sama seperti hidup, hal kecil yang dilakukan terus-menerus akan membawa perubahan besar. Dan itu dia 9 cara yang selalu berhasil bikin ruang tamu terasa minimalis, rapi, dan bersih. Buat aku pribadi, ini bukan cuma soal dekor, tapi soal rasa aman dan nyaman ketika pulang. Rumah itu tempat kita mengisi ulang energi. Kalau ruang tamu aja bikin stres, bagaimana mau waras? Terima kasih sudah dengerin curhatanku hari ini. Semoga kamu juga bisa ngerasain kedamaian kecil dari ruang tamu yang tertata. Kamu hebat. Karena mau mulai pelan-pelan, jangan lupa peluk bantal sofa di rumah, siapa tahu dia juga butuh perhatian.